Kalau merem mata Gi, total keyboard deh kira-kira campur merek gitu tuh sampai berapa biji tuh kira-kira? kalau catatan Database. warisnya Bapak, Inventorinya Bapak dari zaman dulu sampai sekarang 117 ingat saya. Kita kalau misalkan komitmen bekerja di suatu bidang apapun itu ya Pak, baik itu audio, baik itu chef, seni desain apapun, semua yang berhubungan dengan art menurut saya kalau nggak suka sih menyiksa Pak. Orang-orang yang sekarang ngerjain di Pro Audio yang berlatar belakang dari musik, musikalitasnya itu sangat mempengaruhi karya Pro Audio mereka. Kita bisa ngejudge misalkan ini pianis tuh harusnya oktavnya nggak di sini karena udah nggak ada ruang, contohnya kayak gitu. Karena kan kalau paling gampang suaranya kering nih. Nah, Waduh, gitu. garing banget nih. Kurang echo. Ketika kita bisa aktif komunikasi dengan produser tuh, berarti musikalitas kita berjalan. Menurut saya sih itu. Halo netizen se-Indonesia Raya. Akhirnya, setelah sekian lama, nggak tahu berapa tahun yang lalu gitu ya, netizen yang dulu belum nonton bisa scroll dulu ke bawah. Kita lagi ada Grebek DSS. Waduh, pokoknya ini luar biasa. Pokoknya background kita langsung pakai absen nomornya semua. Nggak lain dan nggak bukan. Saya lagi grebek ini the only one. Anaknya Mas Doni, juniornya, tapi bukan KW-nya. Agi Angga Dharma, mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya. Ini bener-bener grebek. Nggak direncanain. Ini sumpah nggak direncanain. Ketahuan. Itu jangankan lu gitu, Nabil ngambil headphone aja langsung jadi podcast. Ini gara-gara gue lewat sini langsung ini anak-anak sekarang gue mampir deh gitu. Langsung ditodong. Apa kabar Gi? Baik Pak Yusuf. Siap, sehat. Senang sekali. Setelah kita ketemu di konser demi konser, dari dulu janjian doang mau ngerebek lagi ngobrol. Belum sempat. This is the next generation of DSS gitu ya. DSS sendiri itu sebetulnya singkatan dari Down System Suara. Down System Suara. Ya, Down Sound System. Waduh. Banyak yang bilang Doni Sound System. Doni Sound System. Gitu. And this is the future of DSS gitu ya. Down System Suara. Amin. Gi, boleh tolong di-spill dulu dong. Nama komplit, terus latar belakang. Lu pernah studi khusus memang spesifik di audio kan ya? Yes. Please tell us. Halo Netisound. Buat yang belum kenal, nama saya Agi Angga Dharma. Usia sekarang berapa ya? 34. 34? Suka nggak mikir umur. Iya, 34 Waduh, sekarang. Gua pikir 33 loh. Iya kan? Beda satu ya. Ini tahun 2006 soalnya. Beda setahun. Dulu studi di SAE. Oh, jadi memang ada background khusus di SAE. Sebelumnya SMA udah seneng ngelihat Bapak kerja. Ya. Kalau Bapak lagi mixing suka diajak. Kadang-kadang kelas 3 SMA tuh udah dikasih -1 stereo sama vokal. Itu udah berani tuh. Stereo sama vokal itu udah deg-degan dulu ya. Nah, kuliah sebenarnya sempat di tempat lain dulu, cuman memang passionnya di audio. Dulu hampir berangkat ke SAE Singapura, Pak Yosua. 2011 tuh. Karena di Jakarta belum ada. Alhamdulillah pas banget buka waktu itu di FX. Bapak langsung setuju, Ibu langsung setuju. Jadi dan kamu kuliah di situ. termasuk kalau masih FX itu angkatan pertama ya? Pertama. Gue inget banget, Gi. Soalnya gue lagi ada proyek di lantai, apa tuh dulu, 3 Degrees itu tuh. Pokoknya club, cafe gitu kan. Atasnya ada studionya Paradi ya waktu itu ya. Itu di bawahnya kan. Di bawahnya. Iya, gitu. Sekarang meneruskan DSS, seperti yang Pak Yosua tadi udah info, meneruskan usaha Bapak dan keluarga. Di luar DSS, saya juga lagi aktif-aktifnya ikut Hindia Pak sekarang. Hindia? Waduh, FOI engineer-nya. Terbagi bagian di tim produksinya sebagai sudah berapa tahun ya Hindia ya? Hindia tuh udah dari 2018. 2018. Saya bantu mereka dari akhir 2023. Akhir 2002. Saya kok suka lupa ya. 2024 kalau nggak salah. Hindia. Terus juga terkadang kalau mbaknya lagi di Jakarta juga suka mixing Agnes Mo. Oke. Sama beliau lagi di LA, jadi jarang-jarang. Tapi kebetulan pas kita lagi syuting, dia lagi di Jakarta nih Pak. Gitu. Jadi sering kalau Agnes Mo sekarang banyak handle juga. Ya. Gitu ya. Siapa lagi yang artis? Untuk freelance engineer itu aja, 2 itu. Tapi juga di hari Selasa rutin ngajar di SAE. Gitu. Kadang-kadang Rabu malam suka ngajar juga di SAE, tapi jarang. Sekarang gitu. jadi dosen di alma mater juga lah ya. Gitu ya. Itu aja. Ngebagiin ilmunya. Tapi by the way, waktu
kecil dulu masih mulai muda, mulai tertarik itu karena dipaksa bapak Mas Doni atau memang punya passion sendiri, kecintaan sendiri? Ceritanya gimana? Dulu mungkin dikasih makannya banyak yang pertama ya, udah pasti. Nggak usah cerita, Nggak usah kelihatan. cerita ya, makannya banyak. Yang kedua makanan musiknya juga banyak. Dari pagi sampai malam tuh pasti bapak di musik kan. Dulu juga bapak ngeband segala macem. Udah pokoknya hidupnya tuh musik aja sampai akhirnya pasti SMP namanya anak musik pengen ngeband ya Pak ya. Jadi kamu lahir itu udah nggak nangis tapi langsung nyanyi lah Langsung, kira-kira. Ibuku tuh basis loh. Itu banyak yang nggak tahu gitu. Gitu ya, mamahmu basis. Basis. Kalau Mas Doni kan multi instrumentalis semua lah ya, tapi memang sama gitar. majornya keyboard ya. Dia main keyboard dan gitar dulu juga. Agi majornya kalau instrumen sekarang ya bisa-bisa main piano sama drum dikit-dikit Pak. Oke. Gitu. Yang penting bisa aja. Yang Iya. penting ngerti nada. Penting buat mixing soalnya kan. Gitu. Udah terus sekarang ngurusin DSS bi-weekly, abis itu weekend kadang-kadang kalau lagi ada Hindia ikut Hindia, back and forth Pak, itu aja sih. Nah, itu yang gue mau kulik spill ketertarikan karena banyak orang yang ngobrol gini, Gi. Pentingnya pengetahuan musik, dasar-dasar musik ketika menghandle pro audio. Sepenting apa sih buat seorang Agi? Sangat penting, fundamental malah Pak menurut saya. Itu fundamental pertama dari mulai interest ya. Kita kalau misalkan komitmen bekerja di suatu bidang apapun itu ya Pak, baik itu audio, baik itu chef, seni desain apapun, semua yang berhubungan dengan art menurut saya kalau nggak suka sih menyiksa Pak. Gitu, itu pertama gitu. Dan kedua, ketika kita sudah komitmen, setiap weekend kita di audio industri dan musik nih, hampir pasti kalau kita sudah komit, artinya kita kehilangan weekend, Pak. Gitu. Itu udah pastilah gitu. Kerjanya kita tuh malah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Gitu Senin malah libur biasanya. Kehilangan weekend tapi nggak suka sama yang kita kerjakan sih, menurut saya agak menyedihkan gitu. Jadi pertama, suka terhadap musik itu udah fundamental. Yang kedua baru dari segi teknis ya. Kita mengerti harmoni, nada, frekuensi hertz, itu akan sangat membantu di kita musik. Karena kita juga akan tackle banyak masalah di situ. Tapi seorang Agi starting point-nya mulai dari pro audionya dulu atau musiknya dulu? Musiknya dulu. Musiknya Aku dulu. SMA ngeband banget soalnya. Pengen punya band, pengen terkenal, pengen jadi apalah, punya band kayak ini, kayak itu. Tapi akhirnya sekarang settle, masih ngeband, cuman untuk mata pencahariannya saya settle di audio gitu. Profesionalnya lebih banyak ke audio, bukan sebagai pemain musik yang profesional, tapi lebih ke pro audio gitu ya. Betul, Pak. Nah, itu pentingnya musikalitas. Di mana Agi menemukan pentingnya musikalitas itu ketika mixing? Di mana itu kira-kira? Kalau by technically udah pasti harmoni ya. Pembagian separasi instrumen itu sangat penting. Kita bisa tahu ngejudge kapan kita bisa ngejudge misalkan ini pianis tuh harusnya oktavnya nggak di sini karena udah nggak ada ruang. Contohnya kayak gitu. Harusnya dia naik 1 oktav sehingga bawahnya ada spare untuk bass gitu. Lalu misalkan ketika kita bisa aktif komunikasi dengan produser tuh berarti musikalitas kita berjalan. Menurut saya sih itu. Jadi kita nggak hanya ngejudging dari mulai sound keyboard lo terlalu bright, sound bass lo terlalu ini. Nggak, kita bisa lebih bahasa secara technical dan secara fundamental. Frekuensi itu akan lebih penting, Pak. Karena beda ya netizen ya. Saya bisa ikutin scroll konten saya sama Pongki, Prasetyo, misal gitu ya. Orang-orang yang sekarang ngerjain di pro audio yang berlatar belakang dari musik, musikalitasnya itu sangat mempengaruhi karya pro audio mereka. Dan yang kedua yang saya lihat itu ya, memang bahasanya itu bisa mudah tersampaikan. Karena terus terang kan banyak musisi yang tidak punya background basic pro audio atau sebaliknya engineering yang nggak punya background musik, bahasanya orang nyambung gitu. Betul, Pak. Itu yang sering banget kan saya jembatanin sama raja terakhir untuk ngakurin bahasanya gitu kan. Karena kalau enggak ya itu bisa dilempar mikrofon sound engineer-nya gitu. Engineer-nya ngambek juga tinggal di mute ditinggal pergi gitu ya. Nah, pernah ngadepi hal-hal case-case seperti itu nggak sih? Bottleneck communication karena pro audio dan musician gitu. Komunikasi seperti itu pernah, cuman rata-rata yang aku inget sih yang ada di core memoriku biasanya hanya masalah literasi aja Pak. Gitu kayak misalkan ketemu penyanyi yang monitornya terlalu treble gitu. Karena dia hanya tahu
treble gitu ya, atau Iya. atau apa, bass nih treble gitu. Berarti kan ketika dia bilang treble, literasi yang kita tangkap belum tentu high. Iya, Itu iya. kan ada range frekuensi dari 2.000 sampai 20.000 gitu ya, yang harus kita telaah. Oh ternyata di segini gitu. Jadi biasanya literasi aja sih Pak yang sering ketemu gitu. Diksinya berbeda. Diksinya gitu ya, berbeda, kira-kira. betul. Tapi pada akhirnya kalau kita mengerti maksudnya atau maunya gitu ya, atau bisa juga kayak sesuatu yang kayak merasa, iya tapi saya hilang-hilangan nih gitu di monitor saya atau di mixingan saya, ternyata berarti kompresinya belum pas gitu-gitu. Oke. Jadi seiring umur nambah nih, alhamdulillah juga pengalaman-pengalaman diksi itu bisa menyatukan saya. Gitu. Karena kan kalau paling gampang suaranya kering nih. Nah, Waduh, gitu. garing banget nih. Kurang echo. Kurang echo Kurang gitu echo. ya. Nah, itu bedanya karena bahasa-bahasa engineering kita ngomong frekuensi dan amplitudo, sementara musician ngomongnya nada. Ya. Gitu kan. Nah, padahal ngakurinnya tuh kadang-kadang nggak sama nih bahasanya. Iya. Tujuannya sama, cuman karena bahasanya nggak nyambung, yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Sunda, itu kan kadang di Sunda cokot gitu Iya. tuh tangkep gitu. Tapi bahasa Jawa, ini cokot, wah gila kurang ajar lu, masa batu bata suruh cokot gitu kan. Itu gigit kalau di Jawa gitu. Nah itulah perlunya kesamaan bahasa antara musician dan pro audio. Waduh, ini jadi bahas basic tentang komunikasi pro audio dan musician gitu. Semester 1 ya. Semester 1 gitu ya. Nah, tapi selain itu, Agi selain punya latar belakang juga memang teori dan pendidikan di pro audio, bahkan juga ngajar. Pentingnya dasar-dasar basic audio ketika Agi sekarang jalanin DSS ini seberapa penting sih, Gi? Sangat penting sih Pak. Dasar-dasar audio itu bisa membantu kita untuk itu juga mungkin salah satu alasan kenapa akhirnya saya berani ngajar Pak sekarang gitu. Selain saya suka untuk mengajar, lebih pentingnya menurut saya mengajar tuh berani dulu gitu. Sorry, tadinya berarti nggak berani? Nggak berani. Kayak oke Nggak lah, pede gitu ya? knowledge gitu. Setelah kuliah 4 tahun, kerja 5 tahun, alhamdulillah banyak dapat knowledge gitu. Tapi mengutarakan knowledge itu kan butuh confidence juga kan Pak. Oh iya. Karena apa yang kita infokan ke murid, ke kolega, ke rekan, itu kan sebenarnya informasi yang harus ditanggungjawabin gitu. Itu skill loh. Skill kan. Nah itu kenapa basic audio itu penting untuk saya manajemen sehari-hari, karena saya juga bisa mengajari rekan-rekan kerja saya yang ada di manapun gitu. Baik itu di kantor, baik itu murid, akan sering ketemu orang-orang baru, akan sering ketemu pegawai baru, orang-orang yang baru interest di audio seminggu lalu. Ada juga teman-teman yang udah lebih senior dari saya, ada juga yang engineer udah 10 tahun, banyak sekali variabelnya kan Pak di dunia audio ini gitu. Jadi basic audio tuh sangat penting untuk menyatukan komunikasi dan pemahaman audio tadi gitu, untuk apapun ke depannya. Jadi seorang Agi merekomendasikan lah ya netizen se-Indonesia Raya perlunya belajar fokus di basic audio dengan benar gitu ya. Kalau boleh lancangan Pak, saya di sini ada kampus gratis Universitas Padoni kan. Sebenarnya itu loh. Sebenarnya. Tapi kadang suka ditanya lagi ngapain masih kuliah. Oh banyak sekali yang diambil dari kuliah. Baik itu basic dan yang paling penting dari kuliah itu udah pasti networking. Networking itu kebentuk ketika kita di luar kelas. Di dalam kelas kita cuma dapat ilmu. Pulang sekolah kita bisa nyari ilmu lagi di YouTube. Nonton live sound kita bisa nonton di FOH dapat ilmu. Tapi networking yang bisa kita bentuk itu cuma di kampus waktu itu. Itu yang saya pelajarin. Hanya orang yang rendah hati yang tahu kebutuhannya. Kadang-kadang ini nggak ada di sini. Intinya kadang-kadang nih gitu. Wah udah pengalaman saben hari mixing. Wah setiap Sabtu Minggu waktu udah habis, job udah penuh gitu. Ngapain sekolah lagi? Kadang-kadang mohon maaf. Jadi kadang-kadang semakin kita belajar, kita itu justru semakin merasa kurang gitu. Ternyata ada banyak hal yang, dan cilakanya banyak engineer yang ngelakuin sesuatu tapi nggak ngerti basicnya. Enggak, kenapa ini levelnya segitu? Enggak, biasanya segitu. Tapi dasarnya apa nggak ngerti, gitu ya. Jadi gua ngompres, ya pokoknya kompresornya bentuknya kayak gitu tuh gua, apalan. Tapi dasarnya attack, decay, nggak ngerti, rilis mesti gimana gitu ya. Itu pentingnya dan juga bisa buat ngajarin kru dan jelasin kalau ada masalah menjelaskan. Gitu ya. Sebenarnya lebih ke membuat alasan. Karena setiap decision di audio dan di seni itu semua bisa melakukan keputusan, tapi menjelaskan alasan yang sulit Pak. Gitu.
Itulah pentingnya sekolah ya. Bedanya orang sekolahan sama enggak tuh kalau bahasa saya simpel. Analytical skill. Pasti punya analytical skill yang berbeda. Ya. Karena kalau enggak, akhirnya jawaban kita ngaco. Karena pakainya cuma perasaan. Bukan nggak boleh pakai perasaan, tapi kalau kita feeling doang tanpa dasar akademis yang kuat, dasar teori yang benar, ujungnya nanti debat pokrol, nanti nggak ada ujungnya gitu ya. Oke, nah sekarang nih kita lagi membelakangi, seru banget nih. Dulu Grebek waktu itu belum di sini ya, belum. Gitu. Ternyata karena simpel, karena berantakan waktu itu. Lagi berantakan. Sebar pengakuan dosa tadi dia. Kok kayaknya dulu nggak ada di sini gitu. Berantakan waktu itu, Cuma Pak. saya punya teman yang bilang kalau studio atau gudang berantakan artinya alhamdulillah sibuk. Iya dong. Iya kan, alhamdulillah gitu. Gi, jelasin dulu Gi. Ini gila, ini kan udah kelihatan logonya. Aero 38, DAS gitu, Aero 50. Yes. Spill boleh dong. Inventory dari DSS gitu. DAS-nya, Aero-nya apa aja nih Gi? Ini teman-teman netizen kalau mau melihat di konten ini, di belakangnya saya sama Pak Yosua ini ada barang-barang, alhamdulillah saya nyebutnya pencari nafkah ya. Cari nafkah buat saya keluarga, buat kru-kru saya dan keluarga gitu ya. Ini yang sering jalan setiap weekend. Nah, ini untuk yang gede-gedenya Pak ada di sini. Jadi ada mungkin dari yang terbesar ya, dari segi size dan juga capacity. Yang terbesar di DSS itu untuk line array-nya, main PA-nya ada Aero 50. Ini, Aero 50 ya. DAS Aero 50. Ya. Ini dibeli pada tahun 2012 sampai 14 secara berkala waktu itu. 2012 berarti hampir 10 tahun lebih ya udah ya, belasan ya. Awalnya kalau nggak salah tuh 24 box habis itu jadi 32 box. Sekarang total 32 top. Oke. Pasangan sub-nya apa itu? Kebetulan kalau DAS ini dua-duanya sama nih Pak pasangannya. Jadi ini Aero 50, woofer mid besarnya double 15 kan dia. Double 15 double ya. 15. Habis itu ada Aero 38. Aero 38 ini yang itu warna biru. untuk yang itu saya nyebutnya medium to large. Double 12. Double 12. Speknya ini Son. Ya. Nah, itu. Ada 32 box juga Pak. Ya. 32 box juga. Jadi Aero 50, Aero 38, masing-masing 32 box, semuanya pasif. Lalu pasangan sub-nya nanti mungkin kita bisa lihat karena beda tempat. Tipenya apa itu? Itu LX218. LX21 das juga dong. Ya, LX218A aktif karena. Nah, itu ada yang A, ada juga yang CA. CA tuh bedanya nanti di grillnya sama dia bisa cardioid, itu aja sih. Gitu. Tapi sub-nya malah yang aktif ya? Sub-nya malah yang aktif. Gitu. Wajib lumayan rada lebih beresiko ya kalau pas main di bawah. Genangan gitu. Waduh, itu yang deg-degan duluan itu soalnya. Karena sekarang kita juga suka ngasih kayak semacam palet rubber gitu untuk biar lebih aman dari tanah. Which is itu speknya 2 kali 18. 21 ada nggak sih? 21 nggak ada. Nggak ada. DAS tuh ada yang UX ya, tapi kita nggak ngambil. Tapi kalau main cardioid, memang main depan belakang gitu, di gradient atau model, atau memang punya konsep sendiri secara cardioid? Aku rasa konsepnya DAS cardioid sub tuh mirip juga sama brand lain sih Pak. Jadi dia misalkan tumpuk 3, yang tengah kita balik, kita cardioid. Sama kayak di gradienin gitu ya. Gitu. Habis itu ada lagi yang single 12 Pak, Aero 12. Aero 12 itu single 12 inch ya? Aero 12A. Aktif berarti ya? Aktif itu. Speknya ini Son. Nah, itu speknya. Ini kalau ini benar-benar pencari nafkah nih Pak. Karena memang yang paling nggak pernah pulang. Betul. Ini yang paling sering keluar gudang gitu. Jadi karena paling versatile ya. Jadi acara apapun masuk. Gitu. Das Bang Toyib lah pokoknya. Nggak pulang-pulang. Nah tadi Aero 38 sama Aero 50 itu powernya ditendang pakai apa? Untuk ketika kita beli Aero 38 duluan kan itu. Saya masih kuliah tuh Pak waktu itu. Masih SMA kelas 3 malah. Itu pakai bawaannya DAS. Namanya DAS SLA. DAS SLA. Ada 4.800, ada 2.600. Double channel, cuma 2 atau 4 udah? Kalau yang 4.800 saya 4. Gitu. Nah itu lalu ditawarin upgrade sama DAS. Bukan ditawarin sih, mereka merekomendasikan. Kalau mau upgrade bisa menggunakan beberapa brand. Nah, kita pilihnya Lifegruppen. Sorry, yang DAS tadi sudah built-in DSP juga, ada DLMS-nya atau DLMS-nya waktu itu DLMS-nya pakai apa? Kita pakai DAS juga namanya. Nah, sebenarnya tapi dia tuh XTA. OEM sama XTA lah. Audio Core ya, mereknya. XTA Audio Core cuma
inject sama Ya. presetnya DAS gitu. 4 in 8 out lah ya. Ya, isinya sih sama semua gitu. 4 in 8 out. Ada 4 in 8 out, ada 2 in 6 out. Itu berarti kelasnya yang zaman dulu ya 448 berarti Ya, ya. 448, DP 22 448. XT EDP 226 juga Ya. ada. Oh, yang 2 in 6 out juga ada? Ada juga. Oke. Nah, itu pas dikonversi ke brand DAS namanya jadi DAS DSP 4080 Oke. sama DSP 2060 gitu. Tapi berarti kalau yang udah di branding DAS presetnya pun sudah ada semua Udah ada. DAS semuanya gitu Tapi ya. dipakai merek lain selain DAS masih bisa gitu. Oke. Masih bisa dicopot preset. Lab grupnya pakai tipe FP 10000Q. itu FP Itu paling badak. badak banget, Pak. Dan sekarang masih oke ya? Sampai sekarang, Pak. Waduh, saya masih Ya, inget banget itu. Ada minor maintenance tapi menurut saya masih wajar ya. Namanya usia tapi mantap banget. Wih, itu zaman saya masih kerja itu dulu di Kairos itu yang jualan Haji Samanto. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Pak Manto, ini Pak Manto. Oh iya. Itu zaman FP itu Iya. sudah yang DSP kan ya? Pak? Atau PSI PLM belum, ya? sebelum Ya, PLM. Sebelum PLM. Tepat sebelum PLM itu. Jadi kalau FP berarti masih pakai XTA tuh Ya, intinya. masih pakai pasangannya. Gitu, Oke, Pak. itu DAS itu semua ya. Kalau yang itu saya lihat tadi masuk ada yang standing ground stack gitu. Oh, ada, DAS itu apa? ada tuh? beberapa point source atau wedges speaker juga seperti Avan 12, Rode 15 tuh ada sih oke. Pak gitu. Ya biasanya misal buat stage fill kecil Gitu, atau buat front wedges. fill Ya, gitu-gitu. itu masih ya. bisa. Tapi rata-rata dipakai buat wedge juga karena bentuknya bisa jadi wedge juga kan, floor monitor. Active speaker gitu wedges atau yang delay gitu punya sampai berapa banyak tuh? Itu Avan gitu-gitu. DAS tuh Avan 12A itu sampai hari ini harusnya ada 40. Oke. Yang 12A, yang DAS Rode 15A 16 saya ingat saya, 16. Oke. Nah, itu yang single 15 yang paling powerful tuh. Gitu. Dan Biasanya aktif semua ya rata-rata aktif ya? semua. Kita selain dua ini DAS nggak ada yang pasif. Oke. Gitu. Habis itu ada lagi satellite subwoofer yang single 18 gitu-gitu ada. Buat Nah ini zaman saya masih zamannya Mas Doni ini. Ini dulu Agi masih sekolah nih soalnya ini. Itu saya mulai di industri ini tuh Mas Doni terkenalnya masih pakai Simak. Simak. Ya, itu saya kelas Masih nggak itu Gi ya? 3 SMP, Pak. Masih ya Gi ya? Masih ada. Cuman memang sudah nggak pernah diutilize, tapi ada barangnya. Ini kalau nggak percaya, kira-kira foto-fotonya pakai Simak itu nih loh. Dulu tuh yang saya inget banget, mulai ngerti audio soalnya kan Pak, itu Java Jazz. Made in seingat China saya. kan itu ya Iya. dulu ya? Simak. Seingat saya Java Jazz 2006, 2007 Iya, tuh, iya. Bapak pakai itu. Iya, Sebelum iya. akhirnya 2008 CCC ya waktu itu ya? Betul. Saya masih pameran di depan gitu ya, terus aduh siapa dulu tuh pemain gitar Yang panggungnya masih banyak ya? Di ya depan, panggungnya Pak? banyak, terus Cendrawasih, Assembly gitu-gitu. Kan sempet ada bikin pameran juga pro audio lah Iya. kecil gitu di depan gitu ya. Lu masih SMA SMP kali mungkin ya? Mas, ya 2007 kelas 3 SMP. Iya, udah pelan-pelan aja gitu. Ntar kelihatan tuwirnya saya. Aduh. Dulu suplainya sama bapaknya gitu. Mas Doni, sowan Mas Doni gitu. Ini tadi Mas Doni diwawancari langsung melipir dulu dia. Belum dandan soalnya. Belum dandan. Lagi sama makeup artist dulu dia. Oke, itu tadi DAS. Jadi memang monitoring juga banyak. Nah, Simak itu masih ada yang bunyi nggak sampai sekarang? Masih Pak, kalau mau dibunyikan sangat mudah gitu. Gitu ya? Maksudnya, Sampai berapa banyak udah punya? wah saya malah nggak tahu sebenarnya berapa. Karena nggak pernah, bener-bener selama saya ngurus DSS tuh Bapak belum pernah ngejajarin di depan, ini loh Simak kita. Jadi pernah sesekali kadang-kadang 44 gitu. Biasanya waktu itu ya kadang-kadang dia kepikiran pengen dibunyiin atau ya sekedar ada yang tertarik mau beli itu dipasang 44 gitu. Terus kadang-kadang nggak jadi dijual deh gitu. Atau ini nih, itu masih suka digituin kadang-kadang. Dia Mas Doni sayang itu ngejual. Kenapa? Jasanya terlalu besar. Yang nyekolahin Agi itu tuh Simak itu. Betul. Tepat sekali. Itu yang nyuapin Agi itu pakai Simak itu tuh. Powernya juga Simak juga kan itu ya. Iya. Satu set ya kalau nggak salah ya. Iya, satu set. Itu zaman 2000-an awal lah masihan gitu, belum ganti ke. Nah, salah satu yang sebelum Simak ada lagi dong Gi, punya merek lain. Kalau yang line array, seingat saya, se-awareness saya nih, karena saya nggak aware sebelum Simak, itu kayaknya nggak ada sih Pak. Gitu, Simak terus langsung ke DAS ya. Ya dulu Bapak lama pakai Fusion 3000 ground stack. Oh ya, Itu lama tuh. Fusion. Dan Ya. itu yang di memori saya masih bisa bunyi sampai sekarang. Ya. Kemarin juga Bapak masih benerin beberapa unit lagi. Oh, biar bisa speakernya dipakai. segede lemari lah pokoknya Itu ya. kenceng banget Pak, speaker itu. Ground stack satu-satu kayaknya 40 meter Point aman source deh. ya? Iya. Waduh, itu Fusion segede lemari. Speknya kayak gini nih. Terus
DSS masih ada 8, Pak. Nah, Dan itu maksudnya masih aktif. Maksudnya gini, Ya. kalau Bapak kayak suatu waktu lagi butuh buat pengadaan event, pasang aja nggak apa-apa. Kemarin dipakai selesai di HI gitu untuk tahun baru. Nah, ini netizen supaya tahu ya, DSS itu awalnya, dan bahkan bukan awalnya, sampai hari ini, yang paling terkenal dari seorang DSS itu adalah backline. Bahkan kalau nonton spill lagi nanti yang di konten-konten kita sebelumnya, the one and only lah, audio rental company yang backline-nya paling komplit, itu DSS. Itu udah tidak dipungkiri lagi gitu ya, gitu. Kira-kira Alhamdulillah. coba deh kira-kira merem mata deh gitu ya. Ampli keyboard gitu kira-kira sampai punya berapa itu? KC 11 kali. KC. PV yang masih suka dipakai dangdutan tuh KB 300. Nah. Kayaknya banyak, Pak, tapi di studio masih ada 2. Gitu. Oke. Tapi kayaknya lebih dari itu. Itu gitu. sekarang banyak dicari orang horor gitu Betul. untuk takdut itu. Iya, Dan Bapak salah satunya gara-gara konten Promedia dulu itu. Bapak cerita juga itu. PVKB lagi jadi barang yang dicari katanya. Cari ditodong buat takdut gitu. Gitu. Terus apalagi yang legend-legend Misabugi gitu Bisa ya, Bugi, banyak ya. ya. Yang beberapa barang premium juga yang masih dirawat sampai hari ini, kayak Hammond B3, Ya. Hammond XK3, itu sih memang termasuk baru ya, tapi memang rare item juga Ya, gitu. ya. Hammond itu waktu itu saya inget tuh masuk yang punya cuman Kokoh Andre Sumberia, Pak Peter Gonta, sama satu lagi Mas Doni. Ya, Apa? Gua Hammond ngambil. gitu. Habis itu Sampai sekarang masih ya bunyi ya, oke. masih, Pak, dan masih aktif disewakan kok. Hammond itu. Gitu. Hammond B3. Itu barang legend dulu itu ya. Iya. Keyboard kita selalu up to date kalau keyboard ya, karena kan teknologi. Oh, sampai sekarang pun edisi-edisi baru Terus, nanti Pak, gitu. iya, kayak kemarin North Stage 4 udah rilis, ya sebagai backline Langsung terdepan punya. harus langsung punya. Terus Roland kemarin ngeluarin Juno X, kita Oke. harus langsung ngambil gitu-gitu. Jadi tetap update gitu. Kalau Merem keyboard mata Gi, total keyboard deh kira-kira campur merek gitu tuh sampai berapa biji itu kira-kira? kalau catatan Database. warisnya Bapak, Inventorinya gitu. inventorinya Bapak dari zaman dulu sampai sekarang 117 ingat saya. 117. Lu cari deh rental yang punya 117 keyboard deh itu deh. Lu temuin di mana deh. Ini kayaknya di belakang kamera ada 30 tuh, Pak. 20 apa 30. Tuh ada Itu situ. keyboard only. Jadi itu Keyboard only. piano sama filler pokoknya Ya. grand buat leader sama filler komplit lah ya gitu Komplit ya. gitu, Pak. Sampai yang synthesizer semuanya ada semua. Iya, sampai yang analog synth zaman dulu yang masih terawat juga masih banyak. Gitu. Tapi the biggest brand tipe yang banyak dipakai keyboard apa? Banyak. The biggest inventory. biasanya karena market kita internasional untuk backline ya, Pak. Karena backline specifically yang request kan biasanya Riders internasional itu Nord sih Nord, sebenarnya. ya? Nord, Wow. abis itu Roland sama Korg. Biasanya Tapi Nord urutannya kan itu. juga baru akhir-akhir ini aja kan Gi ya? Iya, tapi Nord Stage tuh Tiba-tiba langsung riders banget ya. betul. Nord Stage tuh cukup Bang Toib juga kalau weekend. Gitu ya. Heeh. Big name deh siapa yang request biasanya Nord? Big name artis internasional. Nord tuh terlalu banyak sih, Hampir Pak. semua ya? Hampir semua. Java Jazz tuh Nord 3 hari pasti dipakai. Bahkan gini, kalau Java Jazz kan, kalau netizen tahu Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu bisa Jumat dipakai 3 kali, Sabtu dipakai 2 kali, Minggu dipakai 2 kali bisa. Itu Java Jazz. Abis itu klien-klien recurrent kita kayak Live Production Indonesia, Mas Ecang tuh We The Fest, Joyland tuh pasti Nord keluar. Gitu. Pokoknya Ecang LPI kalau backline udah ingetnya mukanya Agi aja gitu ya pokoknya ya. Harus Ya nggak Cang? Langsung ingetnya itu langsung ya. Iya. Drum Gi, kira-kira total sampai berapa itu inventory? secatatan Bapak lagi Iya. catatan, karena memang biasanya yang operating setengahnya lah Pak gitu Iya. ya. Tapi kalau catatan Bapak tuh ada 60 set. 60 set. Cuman yang paling sering keluar secara backline saya hafal nih kalau ini. Iya. DW Collector ada 2 set, Pro Reference ada 4 set, Tama Buminga Star Classic 1 set, Grash USA Classic 1, Ludwig Legacy 1, Canopus RFM 1, Yamaha PHX 1, ya itu. 11 tuh. Itu yang keluar terus-terusan tuh. Sampai apal semua Hafal, kayak gitu. kalau itu. Dan gua pikir dia udah jago. Ternyata anak buahnya lebih jago. Sampai dratnya dia tahu gitu. Oh ada. Ada di DSS tuh. Siapa Gi namanya Gi tadi? Mas Angga namanya. Itu saya kalau nanya barang daripada lihat Excel, nelfon Angga aja. Jadi dia lebih cepat daripada Google. Tuh, response time-nya lebih cepat. Respon time-nya lebih cepat. Gitu. Itu Engineer kita drat. juga dia di sini. Oh, bahkan engineer juga, Engineer gitu ya. Heeh. Total kru sekarang sampai berapa sekarang? Kalau tetap dengan office tuh sekitar
hampir 50 Pak. 50-an ya. Tapi juga freelance juga Ya, banyak. kalau Kalau pas lagi- kurang butuh iya. festival. Apalagi kalau lagi Java Jazz tuh Pak, 4-5 stage itu kita bisa up to 60% Wow. tim kita, gitu. Gitu Pak. Nah, sekarang pergitaran nih, pergitaran, gitar bass, gitar melodi itu Iya. dikumpulin tuh kira-kira Nah, kalau itu Piro sebenarnya kita harus di tengah jalan nanti. Nah, itu muncul yang punya gitar. Gitar punya berapa? Ini netizen nanya. total pinten Mas Dodon ini? Gitar bass karo gitar melodi. Kan dulu udah pernah diceritain Totalnya piro? Total berapa? Kan nambah terus. 120. 120-an. 120 son. Dian apa ora? Lu cari rental company yang punya lebih dari 120 biji. Apalagi Keyboard udah ditanya tadi. Keyboard udah ditanya. Tadi berapa? 100? 117. 100. Lebih itu. Wah, Lebih. 82. Anaknya salah. Keyboard ternyata direvisi. 182 son. Lu cari rental yang punya sebanyak itu. Ini berarti gitu. katalognya unlock kalau di game nih. Beda lagi levelnya. Kalau yang barusan yang katalog sewaan, yang ini katalog legacy. itu beda zaman nih Beda soalnya zaman. gitu ya. Itu gitar-gitaran, drum udah segitu banyak. Kalau drum, Mas, nggak ada sponsor nih. wes oke. Gitar kalau drum paling best seller jadi riders apa? DW Sekarang. Collector Series, Dewi tetap ya tetap number one ya. Tama Star Classic sama Yamaha PHX. Tiga itu tuh, Pak. Yamaha PHX. Ya, Tuh. Phoenix. Yamaha Catat PHX. son, catat son. Tiga Wah, itu tuh. itu kalau kalian mau bikin spek itu wes jadi riders itu. Ya. Masih lah Jadi- Pearl Reference. Pearl Difference Wah, masih. Pearl Reference juga Pearl itu. Difference masih. Itu di belakang ada penasihat ajaib son ini son. Jadi itu luar biasa itu pokoknya. Peramplian, Mesa Boogie ada beberapa total. Mesa Boogie ada, kalau headnya ada dual rectifier, triple rectifier, ada Lone Star head juga. Lone Star juga ada yang kombonya. Ada Mesa kabinet 412, 212. Ada single 12 juga, kalau nggak salah ya. 12, Double 12 ya. Itu Mesa Boogie itu Pak. Gitu. Pokoknya kalau backline sudah lah. Iya. By the best pokoknya, top the of best. the line di Indonesia. Nah ini yang menarik nih, netizen. Tagline-nya dulu Pak. Apa itu? Nggak usah beli, nyewa aja. DSS, nggak usah beli sewa aja. Sewa aja, backline-nya. Pokoknya inget Mas Doni, Palu Gada aja. Apa lu mau gua ada? Nah, Gitu. benar. Belum ada. Itu Palu Gada banget. Gi, ini Yes. netizen se-Indonesia Raya pengen tahu juga nih, spill nih. Ini nggak banyak rental yang sudah jalan antar generasi. Ya. Gue yakin banget lah, apapun lu bersyukur juga lah. Maksudnya bapak pasti. itu betul-betul orang yang punya passion, punya hati, perfeksionis di industrinya gitu. Tapi nggak banyak rental sound system yang bisa bertahan sekian lama. Usianya aja per tahun ini berarti udah berapa tahun? Dari tahun 95 95. Januari. Wow. 30 30. tahun. 31 sama ini 2026 31. Tuh, 31 tahun. Nah, kira-kira nih tips and trick dan apa yang lu lihat legacy dari seorang Mas Doni sehingga bisa bertahan itu kira-kira apa sih yang lu lihat? Warisan terbesar itu bukan barang, tapi legacy dan networking. Sebenarnya itu. Ini yang penting. Gitu. Orang-orang selalu bilang barang banyak, apa udah enak ya, barang udah banyak, enak ya tinggal nerusin apa. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan itu. Investasinya Bapak dan kenalan teman-temannya. Sebenarnya itu yang paling penting, Pak. Itu yang mesti kita utilize. Intinya kalau diperes itu katanya adalah gini, nama baik. Nama baik. Karena orang bisa punya jaringan, orang bisa punya network itu karena meninggalkan legacy nama baik. Betul. Kalau kita membangun nama baik itu susah, lambat sekali jalannya. Betul. Tapi begitu kita curang, begitu kita nama kita hancur sekali, cepet banget nyampe Betul, Pak. kemana-mana. Iya. Barang nih, Pak, maksudnya ada di belakang kita gitu ya, warisan barang gitu. Ini kan bisa dalam satu hari dijual beli baru, bisa Ya. Pak. Gitu. Ya. Cuman yang nggak bisa ya tadi. Tuh. Legacy, networking, branding, itu. Itu yang mesti saya pelihara dan saya terus setiap hari saya pelajari apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dilanjutkan gitu. Nah itu nilai-nilai yang luar biasa yang diturunkan gitu ya. Iya. Tapi satu hal lagi, saya yakin lah bagus, sehebat apapun kita menjaga sesuatu kan namanya dalam jalannya industri itu pasti kan ada up and down-nya, naik turunnya itu kan pasti ada. Nah, kalau
lack of dalam alih generasi ini, karena kan teknologi semuanya cepat berubah, barang cepat berubah gitu. Kira-kira apa sih yang seorang Agi hadapi dengan alih generasi ini? Kendala-kendala apa yang pernah dihadapi? Sebenarnya teknologi itu bukan kendala apabila kitanya juga berdamai dengan teknologi, Pak. Sebenarnya itu. Kadang orang takut sama artificial intelligence. Ya. Menurut saya artificial intelligence atau AI itu sesuatu yang jika kita bisa utilisasi dengan baik, justru itu membantu kita. Menolong kita. Sangat banget gitu. Ada orang kayak, wah zaman sekarang ini ya mixing udah bisa pakai AI, tinggal nanya ChatGPT, EQ gimana? Ya nggak juga gitu. Maksudnya justru dengan itu kita bergandeng bisa menjadi sesuatu yang lebih ekspansif gitu. Sekarang saya jujur saya menggunakan AI, Ya. Saya mixing nih Pak, lagi mixing di studio misalkan atau mixing di live gitu. Saya punya show file atau punya template mixingan saya dengan Hindia karena saya setiap weekend jalan sama Hindia. Saya suka gitu masukin show file saya ke AI, saya tanya apa yang kurang. Masukan-masukan yang masuk akal saya lakuin gitu. Tapi ada juga yang nggak masuk akal dan nggak humanize biasanya. Ya. Gitu. Itu pertama gitu. Yang kedua, kenapa saya bilang berdamai dengan kemajuan teknologi? Karena teknologi tiap hari ada aja yang baru, Pak. Dan tidak bisa dihindari. Betul. Saya ketinggalan ngobrol 3 bulan, 6 bulan sama teman-teman, tiba-tiba udah ada Teknologi baru. alat yang bisa plugin VST3 dipakai dengan server namanya Fourier. Saya baru tahu gitu. dari dulu ngakalin gitu, gimana ya caranya bisa main plugin tapi servernya terbantu gitu. Ternyata udah ada Fourier. Terus ada lagi nih teknologi mixing imersif in-ear. Susah ya ternyata udah ada Klang. Ketinggalan setahun browsing aja tuh banyak banget, Pak. Jadi kuncinya memang untuk teknologi agar kita terbantukan dan bisa tetap up to date ya harus tetap keep study. Dan gitu. semua AI itu semuanya sudah ada, bahkan terinjek di dalam digital mixer yang sekarang. Betul Pak. Gitu. Ya. Jadi netizen kalau nggak percaya ikuti konten saya itu yang namanya Digico Quantum 852-338. Injek yang ada di dalamnya dengan Klang, dengan Fouriernya itu, waduh, kita mixing in ear tapi kita udah bisa rasa nih drumnya ada di sini, gitarnya di sini, penyanyinya di mana. Kita udah bisa arahkan. Iya, kayak di Digico gitu. Saya belum begitu familiar dengan Digico, tapi di Yamaha Revenge sudah ada teknologi namanya Genius Lab. Ya. Genius Lab. Sebenarnya itu kalau di Digico yang saya lihat seperti makro ya Pak. Ya. Makro itu kan manusia yang bikin. Sebenarnya idenya di kita, tapi imajinasinya bisa dibataskan oleh AI. Sebenarnya itu. Ya. Kita punya ide Genius Lab atau makro, kita tinggal terterakan di ChatGPT, nanti mereka bisa simulasikan, kita bisa instruksikan ke Genius Lab. Ya. Mudahnya kan gitu. Kita jadi punya satu button yang misalkan memperpendek reverb gitu. Daripada kita ngotak-atik 3 reverb, ada satu button yang bisa, reverbnya jadi pendek semua. Gitu. Ini mumpung pas lagi ngomong digital mixer nih, dari tadi malah nyambung lagi inventory. Digital mixer, soalnya DSS itu langsung image-nya Yamaha banget soalnya. Setahu saya gitu, Yamaha paling banyak, betul nggak ya? Paling banyak. Dan iya, paling banyak. Apa aja? Dari CL masih punya ya? CL kita ada CL54, CL3 1. CL54, CL3-nya 1. IL51. QL punya 1. Di M7 kita ada 1. Oke. Revenge PM7 kita ada 1. Oh, PM7 sudah punya 1. Sudah punya 1. Rio kalau di total seingat saya ada 12. Wow. Tio-nya ada 4. Tio-nya ada 4. Dan semuanya waras, semuanya bersinergi semua lah ya. Betul, itu ya. bersinergi semua. Jadi mau main FOH monitor broadcast itu. Yes. Tapi kebanyakan masih splitter analog juga atau sudah main digital semua? Masih sekarang? analog. Masih analog. Jadi supaya secure juga aman, lah ya, secure. aman ya. FOH dan safety monitor. Oke, nah Gitu, Pak. ini boleh di-spill dong, Gi. Ini kita ngobrol fakta di lapangan gitu, terus terang. Das, is a good brand. Zaman saya, zaman Mas Doni, waktu beli-beli Das ini kan dulu peta peperangan di dunia rental itu kan Das, EAW, EV gitu kan rame gitu, JBL di kelas RCF itu kan itu di area-area itu. Kita nggak bisa pungkiri gitu bahwa riders permintaan di premium brand di kelas atas sekarang gila. Artis itu international artis coming, they are already request all the riders. Ya. Dan persaingannya sekarang sudah di top Top tier. top tier-nya itu
Orang udah requestnya udah DNB, L Acoustic, Mayer Sound, mungkin Adamson, Claire dan lain-lain. Nggak kepengen lu Gi. Ternyata jebakannya bukan grebek. Ini kayaknya jebakannya nih. Gua Pernah 2 kali jebakan, Pak. Gua lagi kulik-kulik ini. Gua tahu banget nih. Soalnya ini anak muda dalam satu alih generasi yang saya yakin itu sangat mengusik hatimu sekali gitu. Gimana Gi ngadepi Mungkin peta peperangan itu Gi? Peta peperangan ini kalau netizen juga aware ya, salah satu kenapa saya menseriuskan backline division ini menjadi divisi sendiri adalah salah satu usaha saya sendiri Pak Joshua, gimana caranya membuat DSS tetap existing di local market, Ya. tetap existing di corporate dan wedding event, tapi masih punya existing di international event, gitu. Ya. Sekarang dengan existing saya di backline, kadang-kadang drum yang saya kirim ke festival internasional kan suka di stikerin DSS. Ya. Bagi kami hoki-hokian sama bolehnya dicabut apa enggak. Itu terserah. Ternyata kadang-kadang suka nih teman-teman datang gitu. Tetap ke nangkring ya? With the Fest. Atau teman-teman datang ke mungkin kemarin terakhir Joyland ada misalnya. Joyland sama Main Soundrenalin Wah, yang Soundre, di ya. Pruri kemarin. Di foto gitu. Ada DSS-nya. Gi, sound lu enak. Ya mohon maaf sebelumnya. Tapi saya cuma ngirim drum. Iya. Tapi Kan nggak salah. nggak salah, tapi nggak salah gitu. Tapi itu bukan tujuan saya ya. Ya. Ini maksudnya disclaimer nih. Disclaimer, Bukan, diluruskan. bukan tujuan saya, tapi itu sesuatu positif yang bisa saya ambil aja. Ya. Gitu. Itu yang saya ambil adalah existing branding kami, Pak. Ya. Gitu. Kita masih bisa tetap eksis di international event, padahal kita hari itu lagi sibuk di festival Backline lokal. dan mainnya di backline-nya aja padahal Mainnya backline sebetulnya aja. gitu ya. Gitu. Itu salah satu background story. Ya. Bagaimana cara saya mensiasati keterbatasan riders tadi gitu. Ya. Kita nggak bisa ngepungkirin Aero 50 dan Aero 38 ini speaker yang bagus banget, Pak. Ya. Gitu. Ya. Dan bahkan kalau Bapak cerita speaker mah selama speknya benar, pabrikannya benar, R&D-nya benar, terpercaya, speaker apa aja bagus gitu. Ya. Ya, teknologinya bisa keep up to date. Sekarang juga sudah ada yang baru kan, Pak? Ara series tuh. Ya, ya. Dia sudah cardioid system, sudah mirip banget sama SL system, setahu saya secara teknologi ya. Jadi mereka juga up to date, R&D-nya berani gitu. Speaker apa aja bagus, tapi memang tidak bisa dipungkirin yang tadi Pak Yosua cerita, teman-teman ya, riders tuh akan selalu ke top tier sana. Ya. Gitu. Saya juga pernah cerita dan ngobrol-ngobrol colongan sama engineer bule, sama engineer internasional gitu. Kenapa sih lo ridersnya DNB, kenapa ridersnya akustik? Mungkin ada yang jawab technical, ya, ada yang jawab secara, oh gue pengennya gini-gini, tapi ada juga yang jawab masuk akal. Dia cerita gini, engineer siapa saya lupa. Ya saya lahir dikenalinnya DNB. Saya pertama masuk gereja usia setelah high school, belajar di sound engineer, speaker yang terpasang di gereja gue DNB. Ya gue dari kecil dikenalinnya sama om gue L Acoustic. It's like religion, Pak. Sebenarnya merek speaker itu. I do agree. Ya, kamera lo kenapa pakai Olympus? Ya karena ini. Gua kenapa taunya pakai itu dari awal. Kenapa pakai Sony? Taunya Sony. Ini ada loh merek ini bagus. Jadi sebenarnya di teknologi di branding elektronik, anything menurutku selama itu R&D-nya bener bagus. Ya. Tapi memang itu hal-hal yang mesti kita tackle dan kita face reality-nya gitu. Nah, that's why salah satu backline tadi, salah satu cara untuk DSS tetap existing dan masih ada di air-air internasional. Tapi kalau passion kalau ditanya mau ke top tier ini ada dong. Pasti ada. Nggak usah ditanya, Nggak usah Pak. ditanya. Pasti ada. Cuman memang keputusan-keputusan secara careful yang kita harus consideration apapun faktornya itu terus-menerus setiap harinya secara keluarga kami dipertimbangkan, Pak. Ya. Gitu, ya. Saya juga nggak bisa bohong bahwa di sini speakernya sudah usia 15 tahun, 13 tahun, masih mantep ya teman-teman. Ini masih sangar banget karena sangarnya kenapa? Bukan cuma umur juga, maintenance-nya Bapak tuh bagus. Terawat sekali. Terawat sekali. Kalau nggak percaya lihat ini. Dung. Nah, gue masuk tadi itu, gila sampai tukang dempul sama ngecat punya sendiri. Dan kalau udah mau festival besar, Pak, kita pasti prep. Walaupun misalkan nih hari Minggu kita bisa selesai festival, turun, masuk gudang, Sabtu kita ada festival lagi nih, tapi besar gitu ya. Pasti anak-anak hari Jumat, Mas kita prep dulu ya, request H-1, kita cek semua satu-satu. Rapiin. Karena gitu. kita tanggung jawab sama usia juga. Ya. Gitu.
Ya, kecuali mohon maaf speaker kita baru beli 2 bulan lalu, Ya. kita mah pede ya Pak, Ya. jalan terus gitu. Nah, ini sekarang kayak gitu. Nah, tapi ya balik lagi ke tadi, ke usia dan juga teknologi update ya. Kita sudah di fase consideration sih Pak. Ya. Apapun itu decision ke depannya, Ya. sampai hari ini kita belum tahu mau seperti apa. Kita sih pasti pengen ya, Sedang direnungkan dan didoakan didoakan. setiap hari. Jadi Iya. netizen se-Indonesia Raya tunggu tanggal mainnya. Pokoknya nanti tinggal please cekidot. Cekidot gitu. Nanti Di SS juga tiba-tiba muncul di top tier Amin, brand big amin. festival big international artist gitu. Enggak cuma backline-nya doang Ya. gitu loh. akan selalu ke sana kok Pak ultimate goals-nya. Iya dong, iya dong. Kan ini kan darah segar, energi baru gitu, semuanya pasti akan menuju ke arah yang lebih baik. Betul. Gitu ya. Ya. So, Yes. what is your vision for this year? Ini mumpung awal tahun, kira-kira menghadapi, ya as we know, persaingan sekarang makin ketat, bukan hanya masalah, tadi kita ngomong secara branding, kunci-kuncian riders, lalu juga jujur ngomong namanya persaingan banting-bantingan harga, itu fakta yang harus Ya, kita hadapi betul. kadang-kadang. Ya. Lalu juga yang ketiga adalah tadi networking jaringan. Kadang-kadang itu bukan masalah barang, bukan masalah harga, tapi kedekatan Betul. satu dengan yang lainnya. What's your vision for this year? Mungkin visi selalu saya bagi ya Pak. Visi dan misi itu selalu saya bagi yang realistik dan juga bukan realistik dan tidak realistik ya, tapi realistik dan long term gitu ya. Ya, Yang tapi jangka tetap panjang. achievable. Achievable. Gitu ya. Untuk yang realistik, visi kita tahun ini kita udah harus menentukan arahnya investasi besar DSS berikutnya kemana, Ya. gitu. Karena cycle kita dari Aero 50 dan R38 memang sudah 15 tahun, Ya. gitu ya. Dan bersinergi juga sama topik podcast atau obrolan hari ini, kemana arahnya DSS nanti akan berlabuh gitu ya. Itu sudah jadi topik keseharian di bisnis kami juga Pak. Ya. Kita lagi consider apapun itu, Ya. karena harus hati-hati ya. Ya. Investasi ini investasi yang menyangkut nggak cuma saya dan keluarga, tapi 40 lebih keluarga di DSS. dalamnya. Saya selalu berpikir demikian kalau lagi mau beli barang gitu ya. That's good. Kadang-kadang mau beli barang, beli in-ear dulu apa ini dulu ya. Terus yang mana yang anak-anak lebih nyaman, anak-anak mas in-ear dulu aja, karena yang kita kemarin udah kekurangan, ya udah in-ear dulu. Jadi saya juga selalu mendengarkan apa maunya teman-teman juga di DSS gitu. Ya. Jadi misalkan saya memikirkan untuk speaker A, speaker B, speaker C, biasanya nanti saya akan infokan ke tim, teman-teman majority yang A, mungkin saya akan milih yang A. Ya. Gitu. Karena toh yang kerja kan mereka-mereka juga Pak. Ya. Ya. Saya misalkan contoh nih ya, contoh teman-teman pengen speaker ini karena paling mahal dan paling keren bentuknya, tapi ternyata teman-teman gudangnya belum mumpuni, Ya. SDM-nya juga belum mumpuni, Ya. kita trainingnya perlu waktu berbulan-bulan, kasihan juga kan. Gitu. Itu kayak orang beli mobil tapi belum punya garasi. Betul. Gitu. Kayak orang Ngerepotin tetangga gitu ya. Iya. Kayak orang beli mobil butuhnya pembalap F1 tapi yang diturunin pembalap liar. Karena kasihan di kitanya juga nanti Pak. Iya, iya. Baik dari saya juga gitu. Saya juga banyak yang diconsiderate. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sedikit di luar rental, karena saya juga tergabung di dalam beberapa band ya. Saya juga punya visi long shot atau jangka panjang ingin memperbaiki standar riders Pak. Ya. Standar riders audio, baik itu panggung juga, multimedia, lighting, kamera, apapun konser di Indonesia dan festival Indonesia, yuk kita bisa naikin rame-rame. Ya. Jadi aku karena sering touring sekarang ya, ke festival-festival, pengen gitu, kalau festival tuh bagus terus gitu Pak. Kadang-kadang karena jujur, no offense buat teman-teman yang mungkin suka bikin event, kadang-kadang suka ketemu, yang penting panggung, rigging, speaker, udah gitu. Yuk kita perbaiki, misalkan panggungnya ada minimum requirement, ada minimum materialnya, Ya. LED-nya ada minimum size-nya dan lain-lain. Jadi sehingga nanti event-event Jakarta atau Indonesia makin meningkat semuanya. Nah, ini gue demen ngobrol sama generasi muda kayak Agi gitu ya. Seperti visi kita di Promedia gitu. This is not the time only taking from the industry but giving, memberi edukasi. Tapi ini juga Agi membagikan standarisasi SOP supaya maju terus nih pro audio industri Indonesia, musik industri Indonesia itu standarnya makin meningkat. Sehingga
Dan itu baik, this is good for us gitu ya Karena kan. semua Harganya juga ekosistem, bisa Pak. naik, Iya. ekosistemnya kan akan tumbuh dengan sehat gitu Yes, ya. betul. Wow, Gitu. keren banget. Gi, boleh dong Gi kita sambil jalan ngobrol Boleh, lihat boleh. barang-barang yang Iya. bisa kita spill grebek gitu. Ini loh Gi, gue tuh penasaran di nomor-nomor ini Iya. dengan tutup ini Iya. karena memang sangat penting sekali ya buat Betul. maintenance ya. Ya. Apa gunanya? Sebenarnya ya benar sih Pak untuk maintenance dan menggantikan serial number aja sebenarnya. Kan kita kalau serial number panjang gitu ya. Gila, Cuman kalau betulin serial nomornya 16 sampai mata jatuh itu manjat iya, dulu. makanya, ini kayak ini. Jadi kita udah menamakan aja kayak Oke. misalkan kemarin acara berapa 1 sampai 24. Oh ya udah berarti misalkan terus nanti ada yang masalah nih Pak, box nomor berapa 7, gampang jadi gitu. Nomor 7 rusak. Nomor Jadi 7 nomor 7 itu pasti nempel dengan serial number ini. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi nomor 7 karena di dalamnya juga ada nomornya. Jadi ini ke custom juga nih sebenarnya lokal atau memang dari sono udah ada Casingnya Heeh, custom. custom. Si Oke. bapak dan temannya waktu itu tiba-tiba bikin. Jadi sekaligus Banyak bikin yang ya. nanya Jadi juga memang Pak gitu. Nah bagus itu juga, ini good idea nih. ya, misalkan ada yang diduga gitu kan. Misalkan, Iya. Mas nomor 20 kayaknya low-nya ini deh, fasenya kayak nggak bener atau apa. Jadi kita bisa pas maintenance nggak ngebongkar semua gitu. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita tahu lifetime-nya Ya, gitu. Yang mana yang sering keluar nomornya, yang mana yang jarang keluar. Gitu. sudah terinventory dengan baik gitu ya. Nah, dengan inventarisasi yang segitu banyak lu udah pakai barcode segala, udah di serial number semuanya, datanya gimana? Kalau data equipment list dan serial number terdata, tapi kalau barcode jujur belum. Belum, Karena oke. emang masih dengan budaya gudang yang dari dulu juga. Ya. Tapi semua barang yang keluar terdata dengan rapi dan kita juga punya manajer inventory yang standby setiap Karena weekend. gudangnya kan nggak jadi satu nih. Boleh di-spill Gi, ada berapa gudang nih ininya gitu. Boleh, Dibagi-bagi boleh. memang ya. Ini jadi emang kebetulan ini kan komplek perumahan. Oke. Si bapak tuh kan nggak mau jauh-jauh dari rumah kan Pak sebenarnya. Ya, monitoring kontrolnya juga Monitoring lebih gampang. mudah ya. Dan kebetulan juga memang dulu rezekinya bapak ada rumah Di dijual, di sini diambilnya. Jadi ini ada di komplek ini berarti ada 3 rumah yang di luar rumah pribadinya yang studionya bapak. Yang sekaligus rumah pribadi pun barang juga banyak ya. Bahkan yang premium backline ditaruhnya di rumah, Ya. kayak Hammond, Fender Rhodes itu di Ya. rumah gitu. Jadi ada gudang yang ini gudang 1 atau kita nyebutnya gudang 17 karena rumahnya nomor 17. Gudang 17 gitu. Nomornya aja. Orang pikir jumlahnya 17 gitu. Nomor 17 Nomor 17 orang gitu. gitu. Itu rata-rata main PA system yang besar-besar. Ini 17 ya berarti 17. ya. Heeh. Ini yang- Ada juga oke. beberapa konsol semua di sini seingat saya. Oke, ini Konsol apa semua Gi? di sini. Pro Media, we serve you better.